Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua di pagi hari ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian sahih hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Idza ahabba 'abdi liqa'i ahbabtu liqa'ah wa idza kariha liqa'i karihtu liqa'ah." Jika hambaku suka berjumpa denganku, maka aku pun suka berjumpa dengannya. Jika dia benci berjumpa denganku, maka aku pun benci berjumpa dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam riwayat lain dikatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita suka bertemu dengan Allah? Tentunya orang-orang yang suka bertemu dengan Allah adalah orang-orang yang banyak melakukan amal salih semasa hidupnya. Karenanya perjumpaan dengan Allah adalah sesuatu yang sangat dia rindukan. Ya, karena dia akan mendapatkan balasan pahala dari apa yang dia amalkan. Karena dia suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang-orang yang banyak melakukan maksiat, orang-orang yang tidak memiliki bekal untuk bertemu dengan Allah, dia pun tidak suka bertemu dengan Allah. Maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Ya. Maka kalau kita merindukan perjumpaan dengan Allah, ya, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, falyamal amalan salihah. Nah itu. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, hendaklah mereka melakukan amal salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan hendaklah dia tidak mempersekutukan Allah dalam melakukan amal salih itu. Benar-benar dia lakukan amal saleh itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang membuat Allah senang berjumpa dengan kita kecuali ketika kita memiliki banyak amal salih. Dan tidak ada yang membuat Allah benci bertemu dengan kita ketika kita menghadapnya dengan sedikit amal salih. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita modal, yaitu waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari sama-sama kita pergunakan waktu ini, ya, waktu yang sedikit ini, hidup yang pendek ini, untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, al-hayatu qasirah, hidup itu pendek, ya. Wa ahdafuha katsirah, tapi yang harus dilakukan itu teramat banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu, fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril fi ahli as-sama', innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, fayuhibbuhu ahlus sama', thumma yudha'u lahu al-qabul fi ahli al-ardi." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit mencintainya. Kemudian diberikan pada hamba tersebut penerimaan di penduduk bumi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Maka mari kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya. Ya Allah, aku minta cintamu. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berusaha meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat manusia mencintai kita. Tetapi kalau kita berusaha meraih cinta manusia, belum tentu kita bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka raihlah dalam kehidupan ini cinta Allah saja. Raihlah dalam hidup ini ridha Allah saja. Karena mencari ridha manusia adalah satu tujuan yang tidak pernah bisa kita capai. Mengharap, ya, mengharap semua manusia, ya, mengharap semua manusia cinta kepada kita, itu adalah tujuan yang mustahil. Ya. Setiap kita pasti ada yang suka kepada kita, ada yang tidak suka kepada kita. Ya. Yang penting cari saja ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari cinta manusia, kita akan meraih keletihan. Yang kita dapatkan tidak ada kecuali keletihan. Tetapi meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan adalah kebahagiaan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ridwan nas ghayatun la tudrak.
ridho manusia adalah tujuan yang tidak pernah bisa kita capai. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Ridho manusia adalah ridho manusia adalah tujuan ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia adalah tujuan yang tidak pernah bisa kita capai. Wa ridallah ghayatun la tutrak. Dan ridho Allah adalah tujuan yang jangan pernah kita tinggalkan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang ingin dicintai oleh seluruh manusia, akhirnya dia akan menjadi penjahat. Akhirnya dia tidak memiliki sikap, tidak memiliki pendirian. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau bertemu dengan orang yang beriman, dia mengatakan saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim. Kalau mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan kami bersamamu. Ya. Tidak jelas orang yang enggak punya pendirian. Kenapa? Karena mengharapkan cinta manusia, pengen disukai oleh semua orang. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketahuilah ketika kita berada pada kebenaran, orang yang tidak benar itu enggak suka sama kita. Ketika kita berada pada kebatilan, yang benar gak suka pada kita. Maka jangan menjadi orang-orang yang netral. Jadilah orang-orang yang memiliki sikap. Di mana sikap kita? Di mana posisi kita? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lainnya, sungguhnya Allah jika dia mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Seraya berfirman, sungguh aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril mohon maaf ya, saya baca lagi. Sesungguhnya Allah jika dia mencintai seorang hamba, maka dia memanggilnya. Ya, dia memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Ya. Maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeru di langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya. Maka penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diberikan untuknya penerimaan di bumi. Jika dia membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril seraya berfirman, ya, sungguhnya aku membenci si fulan, ya, maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya. Kemudian menyeru kepada penduduk langit, sungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka mereka pun membencinya. Kemudian diberikan untuknya kebencian di dunia. Masya Allah. Maka tadi saya katakan, raihlah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Raihlah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencintai kita, insya Allah seluruh penduduk bumi akan mencintai kita. Allah akan menggerakkan seluruh penduduk bumi, orang-orang yang baik, mencintai kita. Tapi kalau Allah sudah membenci kita, Allah juga akan menggerakkan penduduk bumi untuk membenci kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, raihlah cinta Allah, maka kita akan bahagia. Raihlah mahabbatullah, ya, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cinta manusia tidak akan abadi, ya, walaupun itu suami atau istri kita. Bukankah itu juga bukan cinta yang abadi? Bukankah itu begitu dia, kalau kita memiliki, walaupun kita begitu cinta sama suami kita,
begitu cinta sama istri kita. Bukankah kalau dia meninggal kita nggak akan ikut masuk ke kuburnya? Cinta kita selesai sampai di situ. Cinta kita diteruskan dengan doa kepada mereka. Tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta yang tidak pernah selesai. Cinta yang abadi. Man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Ya. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan mati. Ya. Itu yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika Rasulullah wafat. Umar sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, aku akan tebas batang lehernya. Lalu Abu Bakar berdiri meluruskan cintanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan? Man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup, tidak akan mati. Ya. Ya. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup, tidak akan mati. Kemudian Abu Bakar membaca sebuah ayat, "Wa ma Muhammadun illar rasul." Muhammad itu hanya rasul. Qad khalat min qabli rusul. Telah berlalu rasul-rasul setelahnya. Afaimata, apakah kalau Muhammad itu wafat, au qutil atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, kamu akan berpaling? Wa may yanqalib ala aqibahi, pada siapa yang berpaling, fala yadurallahu syai'a, tidak akan bisa memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpaling dari Allah tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak salat tidak akan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak salat tidak membuat derajat Allah sebagai Tuhan itu berkurang. Justru derajat kita sebagai manusia akan turun jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuklah meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang di dunia yang mungkin sibuk mencari follower sebanyak-banyaknya di media sosial, Facebook, di Instagram, sibuk mencari orang-orang yang mencintainya, ya, mencari followernya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi Allah, follower yang banyak di media sosial tidak akan bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Follower yang banyak bisa menjadi amal salih kalau kita manfaatkan untuk menebarkan kebaikan selama kita bisa menjaga keikhlasan. Man sanna sunnatan hasanah, siapa yang melakukan satu kebiasaan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala daripada orang yang mengerjakannya. Dan barang siapa yang melakukan satu kebiasaan yang buruk, ya, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa daripada orang yang mengerjakannya. Kita memiliki follower yang banyak. Kalau kita menjadikan sarana itu untuk menyebar keburukan, kemudian diikuti oleh follower kita, maka kita akan mendapatkan dosanya. Tetapi kalau kita jadikan itu sarana untuk menebarkan kebaikan, lalu diikuti oleh follower kita, kita akan mendapatkan pahala. Jadi banyak dan sedikitnya follower tergantung cara kita menggunakan mereka, memanfaatkan mereka. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya. Maka mari kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta yang abadi. Ya. Jangan terlalu mencintai sesuatu kecuali mencintai Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahbib habibaka haunamma." Cintailah orang yang kau cintai biasa saja. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi orang yang kau cintai begitu luar biasa akan menjadi orang yang kau benci, ya, esok hari. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah orang yang kau benci biasa saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Karena bisa jadi nanti dia menjadi orang yang sangat kau cintai. Maka cinta itu biasa saja dosisnya. Kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya itu baru harus cinta yang luar biasa. Ya. Cinta kepada istri jangan 100%. Ya. 100% itu hanya kepada Allah SWT. Cinta kepada anak juga jangan 100%. Ya. 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa cinta sama anak nggak boleh 100%? Lihat Kan'an. Ketika Kan'an tidak mau mengikuti ayahnya Nuh, Nabi Nuh. Tidak mau ikut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Karena dia telah melakukan amal yang tidak saleh. Dia bukan anakmu itu. Istri, suami, selama mereka mau taat kepada Allah dan Rasulnya, boleh kita cintai mereka. Tapi kalau sudah mereka tidak taat lagi kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka kita harus kembali mengoreksi cinta mereka, kecintaan kita kepada mereka. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kata Nabi apa? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang menyebabkan kita mendapatkan manisnya iman. Apa? Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu yang paling dia cintai. Ya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena uangnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya. Dia cintai karena Allah saudaranya itu. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh pepatah Arab, in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau uang saya lagi sedikit, tidak ada yang mau nemanin saya. Wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Tetapi kalau uang saya lagi banyak, setiap orang ngaku teman. Maka mengenal teman itu adalah saat-saat sulit. Mawaddatus sadiq tazharu waqtad dhiq. Kecintaan seorang teman akan tampak pada saat dia dalam keadaan sulit. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, berapa temanmu? Nanti akan kuhitung saat aku berada dalam kesulitan. Sadiquka man abkaka, la man adhakaka. Temanmu adalah yang menangis bersamamu, bukan orang yang tertawa bersamamu. Yang mau tertawa bersama kita banyak, tapi yang mau menangis bersama kita itu tidak banyak, ikhwatal iman. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia. Nah, kalau 3 hal ini bisa kita lakukan, maka kita semua
akan mendapatkan manisnya iman, halawatul iman, kenikmatan beribadah, kenikmatan beriman, kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan salat, kenikmatan qiyamul lail, kenikmatan salat duha, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah ada halawatul iman, sehingga ibadah terasa nikmat. Sehingga kita mendapatkan ladzatul ibadah. Kita mendapatkan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.